Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil temanya dari kartu yang akan terbuka aja ya. Oke, kita mulai aja. Make the effort. Oke. Apakah di sini kamu yang ingin melakukan suatu effort untuk merealisasikan, untuk menyatakan perasaan cintamu pada seseorang, atau di sini seseorang yang ingin melakukan effort untuk menunjukkan atau merealisasikan perasaan cinta dia ke kamu? Gitu ya. Tapi intinya di sini ada seseorang yang ingin menunjukkan perasaan cinta dia dengan cara melakukan effort, ya, melakukan usaha. Oke, kita lihat cerita selengkapnya bagaimana. Ada seseorang di sini ya yang merasa seperti terpojok, ya, merasa bahwa kayak apa ya, terbelenggu di dalam hubungan ini. Ya, dia merasa kayak terjebak di dalam hubungan ini. Walaupun orang ini tampak ingin keluar dari hubungan ini, tampak ingin melepaskan apa ya, koneksi ini, tapi kayak dia nggak bisa keluar gitu loh. Ya, sehingga dia kayak apa, terjebak di hubungan ini. Tapi sebenarnya ini hanya masalah tentang cara pandang seseorang ini aja sih ya. Orang ini sebenarnya bisa keluar dari masalah yang dari hubungan yang mungkin toksik atau red flag ini ya, dari apa, terjebaknya dia di hubungan ini sebenarnya bisa bisa dia keluar dari hubungan ini asalkan dia mau merubah cara pandang dia. Hanya itu sebenarnya ya. Jadi hanya sebenarnya simple tapi ya memang sulit ya. Sehingga mungkin tidak tidak sesederhana itu ya, dapat menemukan cara untuk pergi ya, jika dia cuman cuman hanya modal keinginan mau doang kayak gitu mungkin akan lebih sulit ya, nggak sesederhana itu. eh Kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini mewakili hubungan yang penuh dengan, atau hubungan yang kalau aku lihat dalam krisis atau ada dramanya, ada kesulitannya dan ada kenegatifannya. Ya, entah apa yang terjadi di hubungan kalian, tapi kalian merasa kayak hubungan ini sudah kritis ya, udah di ujung tanduk ya, udah di ujung jurang kayak gitu ya, karena hubungan ini penuh dengan drama, bahkan kalian sudah merasakan banyak sekali kesulitan, aura-aura negatif ya, banyak kenegatif-negatifannya bagi diri kalian ya, akhirnya kalian tidak bersemangat dalam keseharian kalian, selalu kepikiran terus, tidak ada apa ya, gairah hidup gitu ya, kayak males banget kayak gitu. Karena di sini kalau aku lihat juga apa ya, di hubungan kalian ini paling ekstrimnya mungkin menunjukkan hubungan yang kasar, sehingga di sini kayak ada korban yang mengalami keputusasaan dan ketidakberdayaan. Entah ini siapa yang menjadi korban dari si apa namanya, apa yang pusatnya ya.
Ya, misalkan di sini kamulah korbannya dan dialah orang yang banyak tingkahnya gitu loh, ya, yang membuat masalahnya. Oke, kalau aku lihat di sini, ada seseorang di sini yang punya beban hidup begitu berat sehingga dia tidak bisa untuk berfokus pada percintaan. Jadi kalau aku lihat kemungkinan ini dia, ya, kemungkinan ini dia memiliki beban hidup yang sangat berat, ya, sangat berat sehingga dia harus memfokuskan diri pada karir dan keuangan. Ya, mungkin dia ini beban beban hidupnya tentang apa, mungkin dia punya hutang piutang atau mungkin dia ini pengganti sosok seorang ayah sehingga dia harus menghidupi keluarga dia seperti itu. Ya, intinya beban kerja dia ini sudah begitu menumpuk, sudah begitu berat sehingga dia tidak bisa lagi untuk memfokuskan pada hal-hal yang bersifat romansa. Karena menurut dia hal romansa itu udah menjadi beban, bisa menjadi beban lain di dalam hidup dia. Makanya kali ini aku lihat orang ini lebih fokus pada karir atau keuangan kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini orang ini tuh sejujurnya sempat juga ya ingin memperbaiki atau mungkin sebenarnya juga orang ini sudah bolak-balik ya datang dan pergi ke dari kehidupan percintaanmu. Orang ini sempat bolak-balik eh, apa ya, mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi selalu menemukan jalan buntu. Selalu saja hubungan kalian ini tidak terrealisasi, tidak langgeng, tidak ada apa ya, perkembangan, hubungannya stuck kayak gitu ya. Bahkan kalau aku lihat orang ini sempat kayak sudah menyerah gitu loh, menyerah untuk memperjuangkan kamu ya, karena setiap dia mencoba berulang kali dengan kamu selalu menemukan hubungan yang nihil, nggak ada perkembangan, sia-sia doang kayak gitu ya. Cuman aku lihat tetap orang ini tuh punya pemikiran bahwa eh, kalau untuk mendapatkan suatu yang berharga itu memang nggak mudah, pasti akan ada lika-likunya, pasti akan ada hambatan rintangannya, pasti ada jatuh bangunnya, pasang surutnya, kayak gitu. Sehingga walaupun dia tahu bahwa jalan dia selalu tertutup untuk bisa langgeng sama kamu, orang ini masih tetap bertahan, orang ini masih tetap percaya bahwa akan ada suatu hari nanti jalan bagi kalian bisa bersatu dan bersama dengan lancar, dengan langgeng kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini em, orang ini walaupun dia sadar, dia tahu bahwa hubungan ini sulit, tapi dia tidak mau melepas, tidak mau melepaskan kamu. Dia masih percaya akan ada kesempatan bagi dia untuk bersatu dengan kamu. Jadi kemungkinan orang ini ya yang masih ingin effort ke kamu, pengen menunjukkan perasaan dia dengan cara effort ke kamu. Dan hubungan kamu dengan dia ini sebenarnya kurang komunikasi banget, bahkan ya jarang banget ada komunikasi. Dan inilah yang menjadi salah satu masalah ya di hubungan kalian itu tidak bisa langgeng, tidak bisa terjalin karena komunikasi aja sulit di sini. Dan bahkan di sini dia ini juga sulit untuk mengakui hal-hal yang apa, hal-hal yang penting dalam suatu hubungan, tentang misalnya kejujuran tentang perasaan dia ya. Dia menganggap bahwa sulit untuk menunjukkan perasaan yang sebenarnya karena gini, dia takut kalau misalkan kalau dia menunjukkan atau mengutarakan perasaan dia, takutnya akan ada penolakan atau takut bagaimana jika ini membuat kamu menjadi kesal atau bagaimana jika jika kamu ini tidak menghargai keterbukaan dia kayak gitu loh ya, sehingga inilah yang membuat akhirnya hubungan kalian itu lebih rusak ya, daripada memperbaiki hubungan kayak gitu loh.
tadinya pengennya memperbaiki hubungan, tapi karena orang ini kayak ada rasa ketakutan, takut ditolak oleh kamu, takut kamu ilfil sama dia. Karena kan kalau aku lihat keadaan dia di sini sangat terpuruk, terutama dari karir, keuangan ya. Dia juga punya beban hidup sehingga dia takut kamu ilfil sama dia gitu loh. Ya, dengan keadaan dia yang ya kasarnya tuh semiskin ini gitu loh, seterpuruk ini gitu loh. Dia takut kalau dia dengan pedenya ngucapin bahwa dia cinta sama kamu, dia suka sama kamu, takut kamu menolak dia, ilfil sama dia, ilfil dengan keadaan dia, berani-beraninya dia yang seseorang yang se apa ya, se, seterpuruk ini gitu, mau apa, memberikan lamaran ke kamu yang mungkin dalam keadaan ekonomi juga mungkin jomplang ya, mungkin kamu ya secara keuangan kamu bagus, pekerjaan kamu bagus gitu ya, intinya ada rasa ketidakpercayaan diri dari orang ini. Eh, Terus itu juga aku lihat di sini banyak sekali miskomunikasi ya di antara kalian, banyak sekali kesalahpahaman yang bahkan lebih besar dari apa yang kalian duga. Eh, jadi kalau aku lihat di sini dia pengen mencoba lagi sih, mencoba untuk membicarakan segala sesuatunya. Dia pengen mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kalau bisa itu yang bisa dia lakukan gitu loh, yang bisa dia selesaikan sebelum menurut dia hubungan ini benar-benar akan hilang. Hubungan ini akan benar-benar menjadi tidak terkendali gitu lah ya. Masalah ini benar-benar menjadi tidak terkendali kayak gitu. Jadi aku lihat di sini kenapa dia ingin effort ke kamu, dia pengen terbuka sama kamu. Ya, dalam keadaan dia seterpuruk ini, apakah kamu masih mau sama dia? Kalaupun di sini kamu mau terbuka, apa mau mau apa menerima dia lagi, kira-kira baiknya gimana di keadaan dia yang seterpuruk ini gitu ya. Kalau aku lihat sih kalau mau komitmen dia kayaknya belum sanggup ya. Apakah kamu mau menunggu dia? Mungkin akan diberikan penawaran dari dia ini, apakah kamu mau masih tetap menunggu dia gitu. Sedangkan kalau untuk saat-saat ini juga dia belum bisa untuk memberikan penawaran itu, penawaran komitmen gitu loh ya. Jadi mungkin ini yang akan dia bahas nanti ketika dia ingin menunjukkan effort ke kamu ya. Karena sejujurnya gini, saat ini tuh dia ngerasa kayak dia ditinggalkan oleh seseorang yang terpenting di dalam hidup dia ya. Dia merasa ditinggalkan oleh kamu, sosok seseorang yang memang terpenting dalam hidup dia. Memang hubungan ini mungkin sudah kehilangan sebagian api atau nyalanya hubungan ya, atau gairah hubungan ini. Dia sadar itu, dia tahu ini. Hubungan dia sama kamu itu sudah kayak udah kehilangan gairahnya, dia bahkan sudah kehilangan perhatian, kepercayaan, cinta kamu seperti itu ya. Dia merasa sudah ditinggalkan oleh kamu. Dan ini sudah menunjukkan dan dia tahu gitu ya, dia sadar banget. Hubungan ini tuh sudah menunjukkan ke arah gagal atau pernikahan yang ditunda kayak gitu ya. Eh, dan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh masih sering membayangkan masa depan dia bersama kamu. Ya, dia sering sering ngehayalin kamu loh ternyata. Kalau aku lihat di sini ya. Makanya di sini, walaupun keadaan apapun, walaupun dia kayak selalu menemukan titik buntu ya, jalan buntu untuk membuat hubungan ini berhasil, tapi dia tetap nggak mau melepas kamu. Ya ini, karena orang ini ternyata sebucin ini, gitu loh. Secinta ini sama kamu, ya. Eh, Terus itu juga kalau aku list ini, oke, mungkin ini juga ada indikasi bahwa ada persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, ya. Oke, jadi ini bukan kayak pure
cuman tentang cinta, tapi mungkin di sini karena kan dia ini keadaannya lagi drop. Mungkin kamu secara keuangan oke udah bagus. Maka ini bukan hanya tentang pure cinta. Kalau dibilang cinta oke mungkin cinta, tapi bukan hanya sekedar cinta. Tapi dia di sini butuh seseorang penopang hidup dia. Jadi ada niatan tersembunyi juga mengapa orang ini tuh tidak mau melepaskan kamu. Mungkin karena dia melihat kamu sudah lebih baik kehidupannya daripada dia, sehingga dia butuh bantuan seseorang untuk menopang biaya hidup dia, tanggungan hidup dia, ya, atau mungkin hutang piutang dia, gitu loh, ya. Karena di sini ada niatan dari dia juga, ada indikasi dari si dia juga ingin untuk mendapatkan keuntungan dari pasangan, gitu ya. Eh so di sini mungkin ini juga salah satunya yang membuat kamu merasa agak takut ya untuk ngejalanin hubungan dengan dia. Karena mungkin orang ini kayak bisa menjadi bumerang di dalam hidupmu gitu ya. Em, Orangnya juga mungkin agak apa ya, hedon kehidupannya, sombong kehidupannya seperti itu. Sehingga di sini ini juga lah yang membuat kamu akhirnya ketar-ketir kalau misalkan orang ini datang datang ke kamu dengan niatan yang seperti ini. Ya sebenarnya mungkin kamu juga udah mulai curiga sih ke dia, ya. Kenapa hubungan ini nggak berhasil tapi orang ini tetap datang lagi, datang lagi, gitu, ya. Mungkin kamu juga sudah mulai curiga apa nih niatan dari orang ini, gitu ya. Kamu juga punya kecurigaan yang negatif juga. Ya, tapi it's okay. Kita juga sebenarnya aneh juga sih dengan orang ini ya. Padahal di sini the wordnya reverse. Padahal udah dikasih tunjukkan bahwa eh, hubungan ini tuh kayak tidak direstui semesta gitu loh. Tapi kenapa orang ini selalu didatangin lagi. Otomatis kamu kayak pasti ada kecurigaan ya. Hmm, Oke, kalau aku lihat nanti di sini ketika dia datang lagi ke kamu untuk menunjukkan effortnya, mungkin akan apa ya? Dia akan melepaskan ego dia, dia akan menjadi diri dia sendiri, dia akan bereaksi jauh lebih baik. Dia akan menunjukkan jati diri dia akan menunjukkan kebaikan-kebaikan hati dia. Mungkin dia akan pakai rayuan-rayuan maut mungkin ya. Tapi nggak semua mungkin ya, nggak semua. Tapi intinya di sini kayak mungkin dengan kata-kata berbelas kasih gitu loh. Ya, minta minta untuk ditolong gitu loh. Kata-kata minta tolong, kata-kata untuk diberikan kasihan seperti itu. Dan kalau aku lihat juga ya, walaupun orang ini nantinya misalkan bertemu dengan kamu, terus itu kamu terima lagi, ini masih ada potensi hubungannya akan terulang lagi seperti ini. Karena kalau dia paksakan sekarang-sekarang juga dalam keadaan dia belum stabil secara materi, secara karir, kehidupan, tanggung jawab, dia belum stabil, maka ini kemungkinan akan terulang lagi situasinya. Masih ada potensi ya. Karena kalau aku lihat bahkan sampai detik ini, sampai saat ini, eh, apa ya, masih ada rasa terbebani, terkurung, dan mandek juga dalam hubungan. Tidak ada perkembangan secepat yang kalian inginkan. So, hubungan ini tuh kayak kacau sudahan ya. Hubungan ini saat ini yang kalian rasakan itu hubungan ini tuh sudah kacau. Banyak sekali mengalami masa-masa sulit ya dengan orang ini. Terus itu juga mungkin juga ada pengaruh, jadi ada pengaruh dari hubungan, eh, ada pengaruh dari pihak ketiga ya yang mengganggu hubungan ini akhirnya tidak terjalin lagi atau on off lagi. Jadi hubungan ini sebenarnya kalau aku lihat on off ya, putus nyambung, datang dan pergi sesuka hati seperti itu ya. Bahkan mungkin di sini juga ada yang sampai nekat loh ya, nekat untuk effortnya itu ngajak kamu kawin lari
ya. So, pikir-pikir ya dengan sehat, jangan nekat ya. Sesuatu yang tidak direstui oleh keluarga itu eh, takutnya kehidupan rumah tanggamu hancur gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang kawin lari serem ya. Karena rumah tangga itu akan dibangun seumur hidup kalau bisa. Ya, jangan sampai kehidupan rumah tanggamu tidak direstui orang tua. Oke? Okay? Terus itu juga kalau aku lihat apa ya, hubungan kalian ini sudah menandakan masa-masa kacau ya. Eh, Terus itu juga saat ini aku lihat hubungan kalian itu lagi tidak aktif atau stagnan ya, stagnasi, nggak ada perkembangannya. Jadi kamu harus pikir-pikir dulu terhadap orang ini ketika dia datang. Hati-hati karena di sini mungkin dia akan pakai apa ya, situasi memelas ya, agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu, agar dia bisa mendapatkan kebaikan hatimu lagi ya, karena kalau aku lihat di sini kamu orangnya baik hati banget. So, kamu juga orang yang gampang apa ya, kasihan sama orang ya. Terus itu kamu juga orang yang gampang terpengaruh. Hati-hati, so ya, hati-hati banget. Dipikir-pikir lagi karena orang ini kalau aku lihat belum stabil. Jangan sampai kamu yang tahu-tahu menanggung beban utang piutang dia, jangan sampai kamu menanggung beban hidup keluarga dia. Kamu akhirnya nanti yang dimanfaatkan di sini, ya. Oke, aku rasa itu aja deh ya yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.